sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Hai semuanya. Untuk APD yang pertama, di sini ada masker. Fungsi masker untuk mencegah pekerja menghirup partikel berbahaya seperti debu, gas beracun, atau bahkan patogen. Lalu yang kedua, ada sarung tangan lateks. Lateks berfungsi untuk melindungi tangan dari bahan kimia dan cairan berbahaya. Ketiga, ada jas laboratorium. Berfungsi untuk memproteksi diri dari paparan bahan-bahan berbahaya atau mikroorganisme yang ada di laboratorium. Lanjut, yang keempat, ada sepatu laboratorium. Berfungsi untuk melindungi kaki dari bahaya kimia dan bahan berbahaya lainnya yang mungkin terdapat di laboratorium. Alat pertama yaitu sendok pengaduk. Sendok pengaduk berfungsi untuk membantu proses pencampuran, pengambilan, dan pemindahan bahan kimia dalam jumlah kecil. Alat kedua ada jarum Ose. Fungsi dari jarum Ose untuk memindahkan atau mengambil koloni suatu mikroba ke media yang akan digunakan kembali. Ketiga ada tabung Durham. Fungsi dari tabung Durham untuk mendeteksi keberadaan bakteri asetogenik dan sulfat reduksi dalam air tanah atau air permukaan. Keempat, ada pipet tetes. Fungsi dari pipet tetes untuk mengambil dan memindahkan cairan dalam ukuran sangat kecil. Kelima, ada gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur adalah untuk mengukur volume zat cair atau larutan dengan ketelitian yang cukup baik dalam kegiatan laboratorium. 6. Gelas beker. Fungsi dari gelas beker sebagai wadah untuk menampung, mencampur, mengaduk, dan memanaskan larutan atau zat kimia dalam kegiatan laboratorium. Ketujuh, ada labu Erlenmeyer. Fungsi dari labu Erlenmeyer adalah sebagai wadah untuk mencampur, menyimpan, dan memanaskan larutan. Kedelapan, ada corong. Corong berfungsi untuk memindahkan cairan atau serbuk ke dalam wadah yang bermulut sempit agar tidak tumpah. Kesembilan, ada cawan Petri. Fungsi dari cawan Petri sebagai wadah penyimpanan dan pembuatan kultur media. 10. Ada tabung reaksi. Fungsi dari tabung reaksi untuk mereaksikan dua atau lebih larutan bahan kimia. Ke-11 ada kaca arloji. Fungsi dari kaca arloji untuk menampung sejumlah kecil zat, menutup gelas beker, serta menguapkan larutan dalam jumlah sedikit. Ke-12 ada labu Erlenmeyer yang berukuran 1000 mili. Ke-13 ada aluminium foil. Fungsi dari aluminium foil sebagai penutup Erlenmeyer atau tabung reaksi. Ke-14 ada pinset. Pinset berfungsi untuk mengambil benda dengan menjepit. Ke-15 ada tip. Tip berfungsi sebagai tempat untuk cairan dalam ukuran 1 mikroliter sampai 20 mikroliter. Ke-16 ada spatula Drygalski. Fungsi dari spatula Drygalski adalah untuk meratakan suspensi mikroorganisme pada permukaan media agar di dalam cawan Petri. Selanjutnya ada alat autoclave. Fungsi dari autoclave untuk mensterilkan alat dan bahan. Selanjutnya ada alat koloni counter. Fungsi dari koloni counter untuk menghitung jumlah koloni mikroba. Cara kerja pertama, hubungkan kabel power ke sumber listrik. Kedua, tekan tombol di sebelah kiri belakang samping lampu koloni counter menyala dan stabil. Ketiga, letakkan cawan Petri dengan posisi terbalik. Keempat, tekan tombol set agar angka pada display menunjukkan angka 0. Kelima, hitunglah jumlah koloni mikroba dengan menekan koloni yang terlihat. Dan yang terakhir, jumlah yang tertera pada display menunjukkan jumlah koloni yang telah dihitung. Lanjut, ada inkubator.
Fungsi dari inkubator adalah tempat penyimpanan hasil penanaman mikroba. Cara kerja dari inkubator yang pertama, hubungkan kabel power ke stop kontak. Kedua, putar tombol power ke arah kiri lampu power hijau menyala. Ketiga, atur suhu dalam inkubator dengan menekan tombol set. Keempat, sambil menekan tombol set, putarlah tombol di sebelah kanan atas tombol set sehingga mencapai suhu yang diinginkan. Kelima, setelah suhu yang diinginkan selesai diatur, lepaskan tombol set. Keenam, inkubator akan menyesuaikan settingan suhu secara otomatis setelah beberapa menit. Alat selanjutnya yaitu vortex. Vortex berfungsi untuk mengadu senyawa kimia yang ada di dalam tabung reaksi atau wadah. Cara kerja dari vortex yang pertama, tabung reaksi diletakkan pada lubang tempat tabung. Yang kedua, menekan tombol power sehingga tempat meletakkan tabung bergerak. Dengan adanya tegangan yang diberikan, maka tabung reaksi yang berisi larutan akan tercampur rata. Alat selanjutnya yaitu laminar airflow. Laminar airflow berfungsi untuk mengalirkan udara steril secara terus-menerus melewati beberapa komponen sehingga tempat yang digunakan akan terbebas dari debu, spora, kotoran, dan virus penyebab kontaminasi. Cara kerja alat laminar airflow yang pertama ialah menyalakan lampu UV selama 30 menit. Selanjutnya, setelah 30 menit, mematikan lampu UV dan tunggu 15 menit sebelum membuka kaca penutup. Selanjutnya, bersihkan bagian meja dan dinding dalam laminar airflow menggunakan alkohol 70% dan tisu. Lalu jalankan fan atau blower dengan kecepatan penuh. Selanjutnya, nyalakan lampu neon. Lalu selama bekerja, blower dan neon harus tetap menyala. Setelah pemakaian, bersihkan kembali bagian dalam laminar airflow dengan alkohol 70% dan pastikan semua tombol dalam keadaan off. Selanjutnya ada alat magnetic stirrer. Fungsi dari magnetic stirrer untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Setelah kita melakukan pengenalan alat bahan, lanjut untuk proses mensterilisasikan alat. Langkah pertama, menyemprotkan alkohol 70% ke lateks dan juga ke meja yang akan kita tempati untuk melakukan pembungkusan alat. Kedua, alat-alat seperti degrowski, tabung Durham, spatula, tip, tabung reaksi, kaca arloji, gelas beker, gelas ukur, jarum Ose, cawan Petri, Erlenmeyer, pipet tetes, dibungkus dengan menggunakan kertas kraft. Sesudah semua alat terbungkus dengan menggunakan kertas kraft, langsung disterilisasikan dengan menggunakan autoclave. Cara kerja dari autoclave yang pertama ialah sebelum melakukan sterilisasi, cek dahulu banyaknya air dalam autoclave. Jika air kurang dari batas yang ditentukan, maka dapat ditambah air sampai batas tersebut. Gunakan air hasil destilasi untuk menghindari terbentuknya karak dan karat. Yang kedua, masukkan peralatan dan bahan. Jika mensterilisasikan botol bertutup ulir, maka tutup harus dikendorkan. Langkah ketiga, tutup autoclave dengan rapat, lalu kencangkan baut pengaman agar tidak ada uap yang keluar dari bibir autoclave. Klep pengaman jangan dikencangkan terlebih dahulu. Langkah keempat, nyalakan autoclave, diatur timer dengan waktu minimal 15 menit pada suhu 121 oC. Langkah kelima, tunggu sampai air mendidih sehingga uapnya memenuhi kompartemen autoclave dan terdesak keluar dari klep pengaman. Kemudian klep pengaman ditutup dan tunggu sampai selesai. Penghitungan waktu 15 menit dimulai sejak tekanan mencapai 2 atm. Langkah ke-6, jika alarm tanda selesai berbunyi, maka tunggu tekanan dalam kompartemen untuk turun
hingga sama dengan tekanan udara di lingkungan. Kemudian, klep-klep pengaman dibuka dan keluarkan isi autoklaf dengan hati-hati.